Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatun Nafisa, NIM 317155600 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan hasil review jurnal yang sudah dipilih, yaitu tentang event study. Untuk jurnal pertama, yaitu tentang analisis perubahan volume pedagang saham dan abnormal return sebelum dan sesudah pemilu legislatif periode 2014, event studi pada sektor-sektor industri di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Untuk jurnal yang kedua, yaitu analisis perbedaan rata-rata trading volume activity saham sebelum dan sesudah pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Event studinya pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 29 Juni sampai 19 Juli 2014. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari masing-masing jurnal. Untuk jurnal yang pertama, yaitu tentang analisis perubahan volume perdagangan saham dan abnormal return sebelum dan sesudah pemilu legislatif tahun 2014, yaitu perubahan lingkungan ekonomi makro dan ekonomi mikro berpengaruh pada fluktuasi harga dan volume perdagangan di pasar modal. Demikian pula lingkungan non-ekonomi seperti peristiwa politik juga dapat menjadi faktor pemicu fluktuasi harga saham di bursa efek. Peristiwa politik seperti pergantian pemerintahan melalui pemilu atau pemilihan umum mempunyai pengaruh yang besar terhadap iklim dan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi kedepannya akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang baru. Studi peristiwa atau event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu peristiwa. Reaksi pasar ditujukan dengan adanya perubahan harga dan sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan abnormal return kepada investor. Selain itu, suatu peristiwa juga memungkinkan terjadinya perubahan aktivitas volume perdagangan di pasar modal yang mencerminkan keputusan investor. Pada penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis apakah peristiwa pemilu legislatif pada 9 April tahun 2014 mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor. Pengaruh tersebut diukur dan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada volume perdagangan saham dan abnormal return yang diperoleh sebelum dan sesudah peristiwa. Untuk latar belakang jurnal yang kedua, yaitu tentang analisis perbedaan rata-rata trading volume activity saham sebelum dan sesudah pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Yaitu peristiwa politik memang tidak mengintervensi harga bursa saham secara langsung. Namun, peristiwa ini merupakan salah satu informasi yang diserap oleh para pelaku pasar modal dan digunakan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang. Peristiwa pemilu presiden dan wakil presiden dipandang sebagai informasi yang bersifat positif, maka investor akan bereaksi dengan membeli saham yang akan menyebabkan peningkatan trading volume activity saham dan pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan harga saham. Sebaiknya apabila peristiwa pemilu presiden dan wakil presiden dipandang sebagai informasi yang bersifat negatif, maka investor akan bereaksi dengan menjual saham-saham yang dimilikinya yang akan menyebabkan peningkatan trading volume activity saham dan pada gilirannya akan menyebabkan penurunan harga saham. Perkenalkan, nama saya Rafaela Putrianto dengan NIM 31175584. Di sini saya akan mereview jurnal yang itu tentang metode penelitiannya. Dalam jurnal yang pertama, metode penelitiannya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, langkah-langkah dalam analisis variabel volume perdagangan. Yang pertama, menghitung aktivitas volume perdagangan masing-masing sekuritas. Yang kedua, menghitung rata-rata aktivitas volume perdagangan seluruh saham yang dijadikan sampel di masing-masing sektor industri. Yang ketiga, menghitung rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa masing-masing sektor industri. Yang keempat, melakukan pengujian normalitas data. Pada penelitian ini, uji normalitas digunakan menggunakan formula Z-test dari Kolmorov-Smykov. Yang kelima, melakukan uji statistik. Dalam penelitian ini akan diuji menggunakan metode per sample t-test.
Langkah yang kedua yaitu menghitung analisis variabel abnormal return. Yang pertama menghitung aktual return masing-masing sekuritas. Yang kedua menghitung expert return dengan menggunakan model disesuaikan pasar. Yang ketiga menghitung abnormal return sekuritas I pada periode T. Yang keempat menghitung rata-rata abnormal return seluruh saham yang dijadikan sampel di masing-masing sektor industri. Yang kelima menghitung rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa masing-masing sektor industri. Yang keenam melakukan pengujian normalitas data. Pada penelitian ini uji normalitas digunakan menggunakan formula Z tes dari Kolmorov-Smirnov. Yang ketujuh melakukan uji statistik dalam penelitian ini. Dalam jurnal yang kedua yaitu menggunakan teknik analisisnya menggunakan event study. Event study yaitu mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman atau suatu tanggal pencatatan di bursa efek. Penelitian ini pengujiannya menggunakan metode pair sample t-test pada variabel harga saham untuk mengetahui apakah peristiwa pemilihan umum presiden wakil presiden tahun 2014 berpengaruh positif pada harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Maulida NIM 31175607. Dari jurnal pertama yaitu hasil penelitiannya pada analisis pengujian hipotesis 1 terhadap rata-rata aktivitas volume perdagangan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh peristiwa pemilu legislatif terhadap rata-rata aktivitas volume perdagangan dengan melihat ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum dengan sesudah peristiwa pemilu legislatif selama periode pengamatan yaitu 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah peristiwa pemilu legislatif. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nunung Nurhaini 2009 tentang reaksi aktivitas volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia terhadap pemilihan umum legislatif tahun 2009 yang menemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata TVA sebelum dan setelah pemilu legislatif 2009. Lalu untuk analisis pengujian hipotesis 2 terhadap rata-rata abnormal return dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh peristiwa pemilu legislatif terhadap rata-rata abnormal return dengan melihat ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dengan sesudah peristiwa pemilu legislatif. Lalu dari hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Nunung Nurhaini 2009 tentang reaksi abnormal return di Bursa Efek Indonesia terhadap pemilihan umum legislatif tahun 2009 yang menemukan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum setelah peristiwa pemilu legislatif 2009. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwaryo 2008 tentang dampak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 terhadap abnormal return investor dan ditemukan bahwa rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilu secara uji statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu untuk jurnal yang kedua, hasil penelitian berdasarkan tabel dapat dilihat rata-rata trading volume activity atau TVA saham dari seluruh data LQ45 pada saat sebelum pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 periode H-10 sampai dengan H-1 sebesar 0,07876. Sedangkan rata-rata trading volume activity saham dari seluruh data LQ45 pada saat sesudah pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 periode H+1 sampai dengan H+10 sebesar 0,07124. Sehingga rata-rata harga saham sebelum pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 lebih tinggi dari sesudah pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Dari hasil statistik menunjukkan bahwa dengan adanya peristiwa politik yaitu pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang terjadi, aktivitas perdagangan saham menurun. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan dari kedua jurnal tersebut. Dalam kedua jurnal tersebut sama-sama menggunakan metode pair sample t-test, tetapi dalam jurnal yang pertama menghitung volume analisis variabel volume perdagangan dan variabel abnormal return. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu menghitung trending volume activity saham. Dan dalam jurnal yang pertama tidak menghitung uji hipotesis, tetapi jurnal yang kedua menghitung uji hipotesis.